Kalau pemerintah bisa nyetak uang, kenapa nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya aja, terus uangnya dibagiin ke orang miskin? Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia itu ada di angka 9,22% di akhir tahun 2019 lalu. Artinya, ada sekitar 25 juta masyarakat Indonesia yang nggak mampu buat memenuhi kebutuhan dasarnya dan berada di bawah garis kemiskinan. Pernah kepikiran nggak sih? Kenapa ya pemerintah tuh nggak nyetak uang yang banyak aja, terus uangnya dibagi-bagiin ke masyarakat yang kurang mampu? Supaya seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa hidup dengan layak. Apa sih akibatnya kalau Bank Indonesia nyetak uang terus dibagi-bagiin ke rakyat? Nah, kalau kamu sempat kepikiran gitu, tonton video ini sampai selesai ya, karena aku akan nyeritain apa jadinya kalau negara nyetak uang terus dibagiin ke masyarakat. Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Sebelum menjawab rasa penasaran kamu tentang kenapa sih pemerintah nggak nyetak uang aja buat dibagiin ke masyarakat, aku mau ceritain dulu nih contoh kasus nyata yang pernah kejadian dalam sejarah. Pernah nggak sih ada pemerintah yang bagi-bagi uang ke masyarakatnya? Pernah. Cerita pertama terjadi di Hongaria setelah Perang Dunia Pertama. Hongaria itu adalah salah satu negara yang kalah nih saat Perang Dunia Pertama. Sebagai negara yang baru aja kalah perang, kondisi ekonominya tuh lumpuh, dan anggaran negaranya juga defisit. Dalam kondisi tersebut, Hongaria tuh butuh uang buat nutupin kekurangan anggarannya sekaligus buat menggerakkan ekonomi negaranya. Coba tebak apa solusi yang dilakuin Hongaria? Yes, Hongaria nyetak uang yang banyak banget, dan uangnya tuh disalurin ke bank, perusahaan, juga ke masyarakat. Dulu, mata uang Hongaria itu adalah kronen. Sebelum Perang Dunia Pertama, $1 Amerika itu setara dengan 5 kronen. Terus gimana setelah Hongaria nyetak uang banyak banget? Sekitar 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1924, $1 Amerika itu setara dengan 70.000 kronen. Kebayang gak sih? Cuma dalam waktu 10 tahun, nilai tukar kronen terhadap dolar tuh melemah sekitar 1.400.000%. Supaya kamu lebih gampang ngebayangin nih, aku akan coba nganalogiin pelemahan kronen ini dengan rupiah. Kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar di tahun 2010 adalah 9.000, maka 10 tahun kemudian di tahun 2020 ini, $1 itu setara dengan 126 juta rupiah. Gila banget kan? Dan semua itu diakibatin karena pemerintah nyetak banyak banget uang buat nutupin kekurangan anggarannya. Kebijakan itu bahkan terus diberlakuin nih setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, lagi-lagi Hongaria tuh bikin kebijakan buat nyetak uang. Kali ini, mata uang mereka tuh udah berubah jadi penggo. Uang yang dicetak itu lagi-lagi disalurin ke bank, perusahaan, bahkan dibagiin ke masyarakatnya. Saat itu tuh, pemerintah Hongaria bener-bener ngebanjirin masyarakatnya pakai uang. Tujuannya supaya ekonominya tuh bisa bangkit lagi nih setelah Perang Dunia Kedua. Apa akibatnya? Terjadilah sebuah petaka, yaitu tingkat inflasi yang tertinggi dalam sejarah. Bayangin deh, sebuah barang yang harganya 379 penggo di September 1945 naik jadi 72.000 penggo di Januari 1946. Terus naik lagi jadi 450.000 penggo di bulan Februari. Dan akhirnya jadi 1 triliun penggo di tanggal 22 Juli 1946. Kebayang gak sih? Barang yang harganya 379 penggo naik jadi 1 triliun penggo dalam waktu singkat. Saat puncaknya nih, inflasi di Hongaria itu mencapai 150.000% dalam satu hari. Ibaratnya gini, hari ini Indomie itu sebungkus harganya Rp2.500. Besok harganya naik jadi Rp3.750.000. Saat itu tuh, para pekerja sampai harus nego gaji mereka setiap hari karena nilai uang yang mereka terima tuh selalu tergerus inflasi setiap harinya. Nah, itu salah satu contoh di abad 20 nih, tentang negara yang mencetak uang untuk dibagiin ke masyarakatnya. Ada juga contoh lain yang gak kalah menarik di abad 14 tentang kisah seorang raja terkaya dalam sejarah.
Ada seorang raja bernama Mansa Musa dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat tahun 1300-an. Raja Musa tuh tercatat sebagai salah satu tokoh paling kaya dalam sejarah dan punya 3 tambang emas besar. Pada tahun 1324, Raja Musa tuh pergi naik haji nih, barengan sama 70.000 rombongannya. Raja Musa bawa banyak banget harta, termasuk 20 ton emas. Sepanjang jalan, Musa tuh ngasih emas ke orang-orang miskin di kota-kota besar yang dia lewatin, seperti Kairo, Mekah, dan Madinah. Karena zaman dulu perjalanan naik haji tuh bisa berbulan-bulan, Raja Musa tuh terus bagi-bagi emas ke banyak orang sepanjang perjalanannya. Cuma dalam waktu singkat nih, ada banyak banget emas dari Afrika yang mengalir ke Timur Tengah, sampai semua orang tuh jadi pada punya emas. Karena semua orang mendadak punya banyak emas, nilai emas tuh jadi turun banget nih, sampai jadi nggak berharga lagi. Nilai tukar emas tuh turun drastis, dan nggak balik ke nilai tukar sebelumnya sampai sekitar 1 dekade. Harga barang-barang jadi naik, daya beli masyarakat menurun. Kacau deh kondisi ekonomi di Jazirah Timur Tengah dan sebagian Afrika pada masa itu. Nah, dari kasus Hongaria dan Raja Musa, kita bisa sama-sama belajar dari sejarah bahwa niat baik tuh belum tentu berujung pada kebaikan. Niatnya sih memang baik untuk nyetak uang dan membagikannya ke orang-orang yang kekurangan. Tapi, niat baik aja tuh nggak cukup. Tanpa pengetahuan ekonomi yang benar, mencetak uang sebanyak-banyaknya dan membagikannya ke masyarakat itu bisa membawa bencana ekonomi yang besar. Nah, setelah 2 contoh tadi, aku mau jelasin nih secara teknis. Kenapa sih mencetak uang sebanyak-banyaknya itu malah bikin ekonomi semakin kacau? Gini, ketika pemerintah nyetak banyak banget uang, terus uangnya dibagi-bagiin ke masyarakat, berarti uang yang beredar di masyarakat tuh jadi bertambah signifikan dong. Nah, ketika masyarakat punya uang, daya beli masyarakat tuh jadi naik. Dan tentunya masyarakat akan cenderung lebih konsumtif. Akhirnya, permintaan barang dan jasa tuh bakalan naik gila-gilaan. Sementara, jumlah ketersediaan barang dan jasa ya segitu-gitu aja. Apa yang akan terjadi? Mumpung barang dagangan lagi laku keras, semua orang mampu beli, tapi ketersediaan barangnya terbatas, ya ujung-ujungnya pedagang bakal menaikkan harga. Fenomena kenaikan harga ini, kalau dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi. Kondisinya tuh bisa lebih mudah dibayangin kalau kita ngelihat kenaikan harga menjelang hari raya Lebaran. Menjelang Lebaran, masyarakat tuh kan punya lebih banyak uang nih karena dapat THR. Masyarakat jadi lebih mampu buat membeli barang dan jasa dan jadi lebih konsumtif juga. Hasilnya, harga barang terutama bahan makanan dan pakaian tuh naik karena para pedagang naikin harga barang jualannya. Kita bisa ngelihat fenomena ini dari kenaikan tingkat inflasi setiap tahun yang selalu memuncak pada bulan puasa sampai Lebaran. Nah, hal yang sama akan terjadi juga nih kalau pemerintah nyetak banyak banget uang, terus uangnya dibagi-bagiin ke masyarakat. Coba kamu bayangin deh, THR aja tuh bisa bikin angka inflasi naik. Itu cuma ekstra gaji dalam 1 bulan aja buat sebagian masyarakat. Apalagi kalau pemerintah nyetak uang sebanyak-banyaknya, terus uangnya dibagiin ke masyarakat. Kenaikan harga tuh bisa-bisa nggak terbendung, dan mata uang kita akan semakin nggak bernilai lagi. Meskipun punya banyak uang secara nominal nih, tapi nilai uangnya tuh semakin turun. Harga barang dan jasa juga naiknya fantastis. Maka dari itu, dalam mencetak uang, pemerintah dan Bank Indonesia tuh nggak bisa asal-asalan nyetak uang gitu aja. Ada penghitungan dan penelitian yang dilakuin. Kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi juga perlu dijadiin pertimbangan. Kalau kamu penasaran dengan konsep inflasi, aku udah pernah bahas secara mendalam di video sebelumnya. Link videonya aku cantumin di kolom deskripsi ya. Buat kamu yang tertarik dengan konten-konten seputar ekonomi, keuangan, dan investasi, silakan subscribe channel ini buat dapetin konten-konten terbaik dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.